Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, berjumpa lagi dengan Kak Hana. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai matriks. Untuk tahu bagaimana konsep matriks, simak videonya ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai matriks. Konsep matriks, operasi penjumlahan dan pengurangan, transpose matriks. Yang pertama yaitu definisi. Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom. Dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang, susunan bilangan itu diletakkan di dalam kurung biasa, ini ya tandanya, atau kurung siku. Bentuk umumnya itu kita namai matriksnya menggunakan huruf kapital. Di sini huruf kapitalnya A. A sama dengan AIJ M kali N. AIJ itu adalah elemen pada baris ke I dan kolom ke J matriks. Elemen itu apa? Elemen itu bilangan yang terdapat di matriks. Jadi ketika ada A11, A12 sampai dengan A1N ini merupakan elemen baris ke-1. Kita lihat. Yang sama di sini kan baris bilangan yang pertama kan A11, A12, A1N. Berarti ini berada di baris ke-1. Kemudian kalau ini A21, A22 sampai dengan A2N. Berarti ini elemen pada baris ke-2. Dan sekarang yang kolom. Ketika kolom berarti apa? Yang kedua ini sama A11, A21 sampai dengan AM1. Ini merupakan elemen-elemen pada kolom ke-1. Matriks di atas mempunyai M buah baris dan N buah kolom. Maka dikatakan ukuran matriksnya M kali N. Jadi semisal matriksnya ada M buah baris, ada N buah kolom, maka ordernya, ukurannya kita tulis dengan M kali N. Seperti apa itu baris M kali N? Kita lihat matriks berikutnya. Matriks berikut menunjukkan banyaknya baris itu ada M, banyaknya kolom ada N. Jadi ini kolom pertama, kolom kedua, hingga kolom ke N. Tadi jumlahnya kolom itu sampai N, banyaknya N. Kemudian baris 1, baris 2, baris M. Banyaknya M. Maka order dari matriks ini adalah M kali N. Ya. Kemudian selanjutnya kita lihat. Manajer supermarket ingin menata koleksi barang yang tersedia. Ubahlah bentuk susunan barang di supermarket di bawah ini menjadi matriks dan tentukan entry-entry-nya. Kita lihat, koleksi susu ada 10 item, koleksi roti dan biskuit ada 20 item, koleksi permen dan coklat ada 14 item, koleksi sabun ada 18 item, koleksi sampo dan pasta gigi ada 12 item, koleksi deterjen ada 8 item, koleksi minyak goreng ada 22 item, koleksi beras dan tepung ada 6 item, dan koleksi bumbu ada 17 item. Nah, susunan barang pada rak supermarket ini akan kita buat matriks biar lebih mudah. Bagaimana? Seperti ini. Susunan barang pada rak supermarket yang terdiri atas 3 barang dan 3 kolom. Bentuk matriks dari susunan barang tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini tadi ya. Tadi yang pertama kita tulis 10, 20, 14, 18, 12, 8, 22, 6, 17. Dan kalau kita lihat di sini, elemen-elemen matriksnya apa saja? 10, 20, 14,
18, 12, 8, 22, 6, 17. Itu merupakan elemen matriks. Kemudian kalau orde dari matriks A ini berapa? Kita lihat, banyaknya baris ada? Iya, 3. Banyak kolom ada? 3. Jadi ordenya itu adalah 3 kali 3. Iya, benar sekali. Kemudian kita ke jenis-jenis matriks. Yang pertama, matriks baris, yaitu matriks yang terdiri atas satu baris saja. Biasanya orderannya seperti ini. 1 kali N, dengan N adalah banyak kolom. Misal matriksnya namanya T, 1 kali 2, berarti menunjukkan banyaknya baris 1, banyaknya kolom 2. Di sini ada 4, 3. Jadi matriks baris itu terdiri dari satu baris saja. Sekarang ini contoh matriks yang memiliki baris 1 dan kolomnya ada 3. 3, 5, 10 elemen-elemennya. Kemudian matriks kolom, yaitu terdiri dari satu kolom saja. Kalau tadi satu baris saja, kalau matriks kolom, satu kolom saja. Ditulis dengan ordernya M kali N. M kali 1. Dengan M adalah banyaknya baris. Di sini ada kolomnya 1, barisnya 3. Kita tulis T, banyaknya baris 3, banyak kolom 1. Maka T 3 kali 1 sama dengan, kita tulis elemennya 2, 4, 6. Kita lihat dulu, di sini berarti menunjukkan apa ini? Misal ya, kita tulis T 1, 1, benar. Yang ini, yang 4 T 2, 1. Yang 6 T 3, 1. Iya. Kemudian matriks persegi panjang, yaitu matriks yang banyaknya barisnya tidak sama dengan banyaknya kolom. Jadi antara baris dan kolom itu jumlahnya tidak sama. Yang pertama ini ada barisnya 2, kolomnya 3. Yang matriks kedua barisnya 3, kolomnya 2. Nah, maka yang matriks yang ordernya seperti ini dinamakan matriks persegi panjang. Kemudian jika matriks persegi sebagaimana? Matriks yang banyak baris dan kolomnya sama. Kalau tadi kan tidak sama, kalau ini sama. Jadi matriksnya seperti ini. Nah, ini ordernya 2 kali 2 dengan barisnya 2, kolomnya 2. Dan ada lagi, barisnya 4, kolomnya 4. Nah, ini kita lihat. Di sini kita akan menunjukkan diagonal utama dan diagonal samping. Mana diagonal utama dan diagonal samping? Bisa dilihat gambarnya ya. Nah, dinamakan diagonal utama yang ini ya. A11, A22, A33, A44 itu dinamakan diagonal utama, yaitu semua elemen pada matriks yang diagonal dari sudut kiri atas sampai kanan bawah. Nah, ini merupakan diagonal utama matriks. Kemudian jika diagonal samping itu elemen-elemen yang berada di terletak di diagonal dari titik sudut kiri bawah sampai kanan atas. Kiri bawah sampai kanan atas ya. Kemudian sekarang matriks ketiga, yaitu suatu matriks persegi yang berorde N kali N. Nah, tadi kan sama ya, antara baris dan kolomnya sama, dengan elemen-elemen di bawah atau di atas diagonal utama, itu semuanya bernilai 0. Seperti apa bentuknya matriksnya? Seperti ini. Kita lihat nih. Yang berbentuk persegi, segitiga itu mana? Ya, itu. Berarti apa? Elemen yang di bawah diagonal utama itu nilainya 0. Kita lihat diagonal utamanya berapa? Yang ini -2, 5, 2, 13. Nah, ini
elemennya 0, 0, 0 di bawah diagonal utama. Maka ini dinamakan matriks segitiga. Kemudian ada matriks diagonal. Semua elemen bernilai 0 kecuali elemen diagonal utama tidak semua 0. Kita lihat diagonal utamanya mana? 2, 0, 3. Maka ini dinamakan matriks diagonal. Yang lainnya 0 dan di diagonal utamanya ini ada yang tidak 0, itu ini ada 2 dan 3 ya. Selanjutnya yaitu matriks identitas. Semua elemen diagonal utamanya semua bernilai positif 1. Diagonal utamanya itu 1 semua. Jadi kiri atas sampai kanan bawah itu 1. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Kemudian ada matriks 0. Elemen suatu matriks semuanya bernilai 0. Jadi elemen-elemennya itu 0. Baik yang matriksnya 2 kali 2, maka 0-nya ada 0, 0, 0, 0. Kalau 3 kali 3 berarti berapa? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Berarti semuanya bernilai 0. Iya. Kemudian kesamaan dua matriks. Dua matriks disebut sama apabila jika ukuran M kali N, ukurannya sama ordernya, dan berlaku AIJ sama dengan BIJ. Jadi elemen di baris 1, kolom 1 matriks A sama dengan nilainya di baris 1, kolom 1 matriks B. Seperti apa? Kita lihat ya. Kita lihat ini, ada matriks A, 1, 2, 4, 2, 1, 3. Matriks B, 1, 2, 4, 2, 1, 3. Kita lihat yang ini dulu, yang A dan yang B. Ini dikatakan sama, kenapa? Order A berapa? Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Berarti order dari matriks A itu 2 kali 3. Yang B juga sama, 2 kali 3. Terpenuhi kan ya, ordernya sama. Kemudian lihat lagi contoh yang C dan D. Sudah memiliki order yang sama ya, 2 kali 3 juga, 2 kali 3 juga. Kemudian selanjutnya apa? Kita lihat elemen-elemen di matriks C dan matriks D apakah sama? Di sini ada 1, di baris 1 kolom 1, di sini 2. Di sini di baris 1 kolom 2, di matriks C nilainya 2, di matriks D 1. Berarti elemennya tidak sama, maka C itu tidak sama dengan D. Kemudian jika ordernya udah sama, maka kenapa? Maka elemen di baris 1 kolom 1 di misal ini 1, maka baris 1 kolom 1 di F juga harus 1. Maka kita dapat menyebutkan matriks E akan sama dengan matriks F jika X sama dengan 1. Kemudian kita lihat G-nya apa? 2, 2, 2, 4, 5, 6, 9, 0, 7. Maka dikatakan matriks ini sama apabila elemen-elemennya juga sama, 2, 2, 2, 4, 5, 6, 9, 0, 7. Dan ordernya berapa? 3 kali 3, yang sini 3 kali 3. Maka kita sebut matriks G sama dengan H. Ordernya sama dan elemen setiap matriksnya sama. Operasi pada matriks, penjumlahan atau pengurangan. Syaratnya apabila ordernya sama dan order matriks hasilnya itu sama dengan order matriks yang dijumlahkan. Begitupun dengan pengurangan. Apa yang dimaksud ini? Semisal yang dijumlahkan ini ada matriks A dan matriks B. Ordernya berapa? 2 kali 2, maka kita bisa menjumlahkan dengan matriks B apabila ini juga matriksnya 2 kali 2. Kita lihat, matriks A 2 kali 2, B 2 kali 2, maka ini
dapat dijumlahkan. Dan nanti hasilnya apa? Akan menghasilkan order yang sama. Berarti nanti A plus B itu hasilnya ordernya 2 kali 2. Kita lihat ya. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian lanjut, 2 ditambah dengan 4 sama dengan 6. 3 ditambah dengan 3 sama dengan 6. 6 ditambah dengan 6 sama dengan 12. Jadi kita dapatkan matriks A plus B-nya 3, 6, 6, 12 dengan order 2 kali 2. Kemudian sekarang contoh yang pengurangan. Ini juga berlaku ya. Ketika tadi di matriks penjumlahan, ketika ordernya sini 2 kali 2, 2 kali 2, maka A min B juga nanti hasilnya 2 kali 2. Sama tadi dengan penjumlahan, setiap elemen yang serta kita kurangkan ya. Itu sifat penjumlahan matriks. Jika A, B, dan C adalah matriks-matriks dengan order yang sama, yaitu M kali N, misalnya matriks A berorder 2 kali 2, maka matriks B ordernya 2 kali 2, matriks C 2 kali 2. Maka pada penjumlahan matriks berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, sifat komutatif. A plus B sama dengan B plus A. Matriks A ditambah dengan matriks B sama dengan matriks B ditambah dengan matriks A. Kemudian yang kedua, sifat asosiatif. Penjumlahan matriks A ditambah dengan matriks B ditambah C sama dengan matriks A ditambah dengan matriks B ditambah matriks C. Kemudian matriks identitas penjumlahan yaitu matriks 0, yaitu matriks yang elemennya 0, sehingga berlaku matriks A ditambah matriks 0 sama dengan matriks 0 ditambah matriks A sama dengan A. Kemudian inverse penjumlahan matriks A adalah min A, sehingga matriks A ditambah dengan inverse A sama dengan inverse matriks A ditambah dengan matriks A sama dengan matriks 0. Ya, di sini teman-teman bisa membuktikan sifat dari penjumlahan matriks ini ya. Materi berikutnya yaitu transpose. Definisinya, transpose matriks A adalah matriks A transpose A pangkat T kecil, di mana kolom-kolomnya adalah baris-baris dari A dan baris-barisnya adalah kolom-kolom dari A. Kita lihat, baris pertama dari matriks A 4, 2, 6, 7, maka di matriks A transpose-nya menjadi kolom pertama 4, 2, 6, 7. Kemudian di baris kedua 5, 3, min 9, 7, maka di matriks A transpose-nya menjadi kolom kedua 5, 3, min 9, 7. Kita lihat ordernya berapa. Di A sini, matriks A-nya ordernya barisnya ada 2, kolomnya ada 4, maka ordernya 2 kali 4. Di matriks A transpose-nya barisnya ada 4, kolomnya ada 2, maka ordernya 4 kali 2. Di sini 2 kali 4, di A transpose-nya menjadi 4 kali 2. Maka jika A adalah matriks M kali N, maka matriks transpose A pangkat T berukuran ordernya berapa? Ya, N kali M, kebalikannya. Sifat-sifat transpose matriks. Yang pertama yaitu matriks A kita transposkan, kemudian ditransposkan lagi akan sama dengan
matriks A, akan kembali menjadi matriks A. Contohnya, ada matriks di sini, matriks baris order 4 kali 2. Kita lihat. 4, 5, 2, 3, 6, 9, 7, 7. Kita transposkas. Maka baris 4, 5 di sini akan menjadi kolom pertama. Setelah itu kita transposkan kembali. 4, 5 di sini menjadi kolom. Kita transposkan menjadi 4, 5-nya itu baris pertama. Maka ketika A kita transposkan, kemudian kita transposkan lagi, akan kembali ke matriks A bentuknya. Demikian materi matriks pada pertemuan kali ini. Jika ada yang belum dipahami, bisa menanyakan di forum Google Classroom ya. Kemudian kesimpulan pada pertemuan kali ini, kesamaan matriks apabila ordernya sama dan juga elemennya sama. Kemudian operasi penjumlahan dan pengurangan dapat dijumlahkan dan dikurangkan apabila dia ordernya sama. Jadi semisal matriks A 2 kali 2, maka matriks B 2 kali 2, maka matriks A dan B ini bisa dijumlahkan dan dikurangi. Demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya.